lampu senter. Ketika peluru taser gun dilontarkan kepada tersangka, maka peluru akan menusuk tubuh tersangka dan tersangka akan merasakan sengatan listrik mencapai 50.000 volt selama 5 detik. Meskipun begitu, sengatan ini tidak akan mematikan karena tujuan dari penggunaan taser gun ini hanya untuk melumpuhkan pergerakan musuh, sehingga penyidik masih dapat menggali informasi yang dibutuhkan dari tersangka tersebut dan dapat dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan praktek nembak taser gun atau bisa disebut dengan pistol kejut yang baru didistribusikan ke kita dari Puspom. Jadi ini pistol digunakan jika ada penjahat atau tersangka yang lari. Jadi kita dapat melumpuhkan beberapa detik dengan menggunakan pistol ini. Rasanya seperti ditembak, ada jarum yang menancap, lanjut ada aliran listrik. Kurang lebih aliran listriknya sekitar 5 detik. Lanjut untuk yang dirasakan pingsan seketika. Seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi pada saat praktek, taser itu akan mengeluarkan 2 buah jarum lalu akan menghantarkan sengatan listrik. Jika orang atau tersangka itu mengenai, akan merasakan sengatan listrik selama 5 detik dan akan merasakan lumpuh sesaat. Lumpuh sesaat, jika setelah lumpuh akan sadar kembali setelah kita dapat menangkap tersangka tersebut. Karena taser gun merupakan senjata praktis dalam melumpuhkan musuh, taser gun juga tidak mematikan. Jadi jika ada musuh yang lari atau tersangka yang kabur, kita dapat melumpuhkan hanya dalam waktu 5 detik, lalu kita dapat menangkap musuh tersebut. Selamat ulang tahun ke-12 Kompas TV. Semoga Kompas TV semakin menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas, yang terpercaya, dan dapat menjadi rujukan masyarakat luas. Di depan relawan pendukungnya, Presiden Joko Widodo mengatakan punya informasi lengkap soal arah dan data partai politik. Usai meminta maaf, calon pengantin dan rombongan prewedding yang diduga picu kebakaran Bromo akan melaporkan balik petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ke polisi. Hasil undian Piala Dunia U17 menempatkan Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat, salah satunya Ekuador yang pernah tampil di perempat final Piala Dunia U17. Hari ini 16 September 2023, selamat datang dalam Kompas Petang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifa Solesa akan bersama Anda dalam paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Nilo Puspa. Nilo. Terima kasih Tifal. Saudara, informasi kebakaran mengawali Kompas Petang hari ini. Sebuah rumah di Kompleks Pengairan Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. 1 unit mobil di garasi ikut terbakar dan sempat menimbulkan ledakan. Inilah video amatir kebakaran satu rumah di Kompleks Pengairan Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu pagi. Api menghanguskan seluruh bangunan rumah. Api yang cepat membesar juga menghanguskan 1 unit mobil yang terparkir di garasi rumah. Kebakaran tersebut sempat menimbulkan ledakan saat api menyambar mobil.
Kebakaran yang menghanguskan rumah dan 1 unit mobil di Kompleks Pengairan Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, diduga akibat korsleting listrik dari dapur rumah. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam lebih setelah 5 unit mobil dan 30 personel damkar padamkan api di lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dapur menurut informasi. Dari bagian dapur. Tapi ini posisi rumah lagi ada orangnya atau memang kosong? Kebetulan katanya lagi pada dia ada aktivitas sama sekali. Berarti bukan dari aktivitas memasak ya, Pak? Bukan. Selain rumah ini kan juga ada mobil, Pak. Benar ada mobil gitu? Iya. 1 unit mobil. Ayo. Obatnya juga tes juga kan. Itu juga ada kemungkinan ada korsleting dari Korsleting listrik. Kebakaran juga menghanguskan 4 bangunan kontrakan di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Api diketahui pertama kali muncul dari salah satu kontrakan yang berasal dari ledakan kompor gas di dapur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke kontrakan lainnya. Satu orang penghuni tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Salah seorang penghuni, Yuyun, yang berusia 41 tahun, tidak dapat menyelamatkan diri dari kebakaran karena menderita stroke. Sorotan selanjutnya, Saudara, kebakaran di Gunung Bromo yang diduga dipicu oleh flare saat foto prewedding menghanguskan keasrian Savana Bukit Teletabis Bromo. Inilah kondisi terkini dari Bukit Teletabis Bromo yang dibagikan oleh akun Instagram @bromokreatif. Sepanjang drone merekam, keasrian savana Bukit Teletabis hangus terbakar. 500 hektar lahan savana Gunung Bromo menjadi gersang imbas kebakaran yang berawal dari penggunaan flare saat sesi foto prewedding. Usai meminta maaf, calon pengantin dan rombongan prewedding yang diduga picu kebakaran Bromo akan melaporkan balik petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ke polisi. Tim kuasa hukum calon pengantin menilai ada kelalaian yang dilakukan petugas dengan tidak memberikan informasi ataupun larangan kepada pengunjung terkait penggunaan flare. Kelalaian dan pembiaran yang dilakukan petugas TNBTS dinilai ikut andil dalam memicu kebakaran di wilayah Bromo. Harus begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya SOP pengamanan ini tidak tahu dan kalau lewat harus ada lewat SIM. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu, sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas TNBTS. Saya sudah cek di awal setelah kejadian itu tidak ada sama sekali papan himbauan, tapi sekarang ini kayaknya sudah dilengkapi. Nah, itu kan sudah merupakan kelemahan daripada petugas. Polisi telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP kepada Kejaksaan atas tersangka Andri Wibowo Eka Wardana selaku manajer wedding organizer. Sementara pelimpahan berkas akan dilakukan setelah pemeriksaan lanjutan 5 orang saksi prewed yang menurut rencana akan dilakukan pada Senin pekan ini. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sudah menyiapkan 3 orang jaksa penuntut umum untuk melayangkan tuntutan kepada tersangka atas terjadinya kebakaran di Bromo.
menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dikirimkan oleh Polres Probolinggo, di mana pemberitahuan dimulai penyidikan tersebut, di situ isinya adalah meneruskan daripada tersangka atas nama Andre Wibowo Eka Wardana yang kemudian dijadikan tersangka dalam kasus perkara pembakaran di Bromo tersebut. Saya telah mendisposisi dan menunjuk 3 orang jaksa penuntut umum yang kemudian akan menjadi jaksa peneliti, di mana nanti selanjutnya kami menunggu berkas perkara dari penyidik untuk dilimpahkan ke kami. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hendra Purnama dan Pratewi Mandala Putri, calon pengantin beserta rombongan foto prewedding yang memicu kebakaran di Bromo, meminta maaf kepada masyarakat Tengger Bromo. Di depan masyarakat Tengger Bromo, Hendra Purnama menjelaskan jika ia sudah berupaya memadamkan api saat api muncul akibat flare yang digunakan saat sesi foto. Namun angin yang kencang membuat api dengan cepat merambat. Tidak sengaja, dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya, angin cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kami, dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih berhati-hati. Terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memadamkan api. Kepala desa dan sejumlah tokoh adat Tengger dari 6 desa yang hadir dalam pertemuan mengaku sudah memaafkan sebelum rombongan priwed meminta maaf secara langsung. Namun, permintaan maaf itu tidak menggugurkan proses hukum yang saat ini berjalan. Tokoh adat Bromo tidak akan ikut campur dalam proses hukum kasus ini. Dimaafkan. Memang betul itu adalah tradisi kami, sifat kami, karakter kami. Ya, tadi banyak sudah disampaikan. Ya, itu. Tapi secara sekarang kami tidak tahu, Bapak-bapak dan saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan secara misalnya secara struktural itu panjenengan tadi yang dikatakan melakukan kejadian sehingga terjadi kebakaran itu dimaafkan juga. Kebakaran yang dipicu foto prewedding flare di Bukit Teletabis Bromo membuat dampak yang sangat besar. Upaya pemadaman kebakaran memerlukan waktu hingga 6 hari dengan biaya pemadaman mencapai ratusan juta rupiah untuk melakukan waterbombing dengan helikopter di Bromo. 6 hari setelah berhasil dipadamkan, keasrian Gunung Bromo hilang. 500 hektar lahan di Bromo hangus terbakar. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Babul Arifandi. Babul, selamat petang. Jadi rombongan dari tim prewedding ini akan melaporkan pengelola Bromo, Tengger Semeru ini karena masalah kelalaian. Sudah ada tanggapan mungkin dari pihak TNBTS? Bagaimana mereka menanggapi soal rencana pelaporan balik itu? Ya, Nilu dan juga saudara, perlu kami sampaikan bahwa memang ada rencana dari rombongan priwed yang diduga menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo ini untuk melaporkan balik pengelola Taman Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ke aparat kepolisian. Laporan ini berdasarkan pengakuan mereka bahwa
kesalahan mutlak bukan berasal dari rombongan priwet, melainkan juga ada andil dari pengelola wisata. Kami sudah konfirmasi kepada rombongan priwet ini dan juga tim kuasa hukum bagaimana mereka masuk ke pintu kawasan Bromo melakukan sesi priwet pada tanggal 6 April kemarin. Dijelaskan bahwa sebelum masuk ke priwet mereka sudah menyampaikan bahwa akan melakukan sesi foto dan pengambilan video untuk kebutuhan foto pranikah. Dan waktu itu petugas penjaga tiket tidak memberikan penjelasan soal aturan bahwa di lokasi untuk mengambil foto atau video itu harus memperoleh surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI dengan biaya sebesar Rp250.000. Hanya petugas waktu itu memberikan konfirmasi bahwa tiket yang sudah mereka ambil atau mereka beli lewat online ini sudah sesuai sehingga mereka dipersilakan masuk tanpa dipertanyakan soal SIMAKSI tadi ini loh. Akhirnya para pengunjung yang melakukan sesi priwet ini kemudian melakukan sesi foto dan video tanpa mengetahui bahwa mereka sudah melakukan aktivitas ilegal di kawasan Gunung Bromo. Kemudian selain itu barang-barang bawaan yang berada di dalam mobil seperti kamera, kemudian peralatan syuting, ini tidak dipertanyakan atau tidak diperiksa sama sekali oleh petugas. Tidak hanya itu, tidak ada juga papan informasi ataupun bentuk sosialisasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh petugas di sekitar kawasan Gunung Bromo, sehingga para pengunjung ini mengaku tidak tahu kalau misalkan membawa barang-barang flare ataupun asap warna ini membahayakan bagi kelangsungan ekosistem di kawasan Gunung Bromo. Dan kami juga sudah mengkonfirmasi terkait dengan pengakuan dari rombongan priwet ini kepada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Pihak Taman Nasional yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan rencana rombongan priwet dan kuasa hukumnya untuk menempuh jalur hukum. Dan perlu kami sampaikan juga, Niluh, bahwa 5 orang rombongan priwet ini yang statusnya masih berstatus sebagai saksi, rencananya akan dimintai keterangan ulang, dimintai kesaksian ulang Senin pekan depan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang sudah disusun oleh petugas sebelumnya, Niluh. Baik, Babul Arifandi, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Saudara, kami akan kembali di Kompas Petang dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, sebuah mobil pickup bermuatan tiner terbakar di Jalan Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Yupi real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupi bikin serunya menggelinding terus. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ
menjaga kesehatan. Ini Mas Raka, bos muda yang giat bekerja. Dari meeting sambil makan, sampai meeting di jalan, dia memang paling bisa diandalkan. Kalau soal beli bahan bakar, jelas pakai My Pertamina. Gas di rumah habis, pakai My Pertamina, diantar gak pakai lama. Selain itu, pakai My Pertamina bisa dapatkan poin, merchandise, dan voucher yang wow. Yuk pakai My Pertamina, bikin semua jadi istimewa. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar, gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bang Soko. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Saudara, sebuah mobil pickup bermuatan tiner terbakar di Jalan Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu siang. Selain menghanguskan mobil pickup, api juga sempat merembet ke jaringan kabel hingga bangunan toko di Jalan Adi Sucipto, Sleman. Kebakaran terjadi diduga mobil mengalami korsleting di bagian pengapiannya. Api semakin membesar karena di bagian bak mobil terdapat tumpukan tiner yang mudah terbakar. Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara, hasil pengundian Piala Dunia U17 yang berlangsung tadi malam menempatkan Timnas U17 berada di grup A. Pemain Timnas U17 dan pelatih Bima Sakti ikut memantau proses pengundian dari Jakarta. Dalam pengundian yang berlangsung di Zurich, Swiss, Indonesia berada di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Dua tim yaitu Ekuador dan Maroko punya catatan bagus di ajang Piala Dunia U17. Ekuador pernah lolos hingga perempat final pada tahun 1995 dan 2015. Sementara Maroko pernah lolos ke babak 16 besar pada tahun 2013. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengakui tim yang tergabung dalam grup A adalah tim yang kuat. Bima mengatakan Timnas akan segera mempelajari rekaman permainan tim yang akan menjadi calon lawan di Piala Dunia. Pemain Timnas U17 juga akan segera berlatih di Jerman untuk mempersiapkan Piala Dunia. Kita bersyukur juga, alhamdulillah kita berada di grup A yang kita anggap semuanya juga kuat. Bukan berarti kita satu grup dengan Venezuela, Ekuador,
dengan Panama dan Maroko bukan berarti mereka tim lemah, enggak. Semuanya yang lolos di Piala Dunia adalah tim yang terbaik. Kita akan cari video-video mereka, kemudian kita akan analisa semua pertandingan-pertandingan yang mereka lakukan selama ini. Sesaat setelah latihan hari ini, sejumlah pemain timnas U17 mengatakan akan segera fokus untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Para pemain juga tak gentar dengan tim seperti Ekuador dan Maroko yang berada di grup A. Ya, alhamdulillah saya dan teman-teman semalam dan pelatih semua sudah melihat dan masyarakat sudah melihat hasil drawing pada malam kemarin. Dan menurut saya kita pemain tidak terlalu memikirkan lawan yang akan kita hadapi ya. Paling penting kita persiapkan saja tim kita, terus matangkan lagi persiapan di sini dan juga nanti kita akan latihan di Jerman. Kita persiapkan terus dan matangkan agar di Piala Dunia nanti kita bisa lebih siap lagi. Ya mungkin saya sudah ada bayangan sendiri ya bagaimana cara mereka bermain. Ekuador mereka CONMEBOL begitu kan, Panama dan juga Maroko. Yang paling penting kita selalu analisa cara mereka bermain dan jangan lupa juga kita juga harus terus introspeksi tim kita agar bisa lebih baik lagi dan setiap harinya terus kita matangkan lagi agar bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia 17 nanti. Dan saudara, untuk mengulas bagaimana peluang timnas U17 dalam laga yang akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 nanti, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang. Ya, jadi Bung Joy, kalau kita lihat grup A, bagaimana Anda melihat kekuatan mereka? Ya, kalau kita lihat Indonesia berada bersama Panama, Ekuador, dan Maroko ya. Kalau mengacu kepada timnas mereka, artinya yang senior, ya sebetulnya mereka juga seperti kata Bima tadi, itu tim yang kuat semua. Cuma yang lucu itu kan media mengatakan bahwa Indonesia selamat dari grup neraka. Nggak ada grup neraka kalau under 17 itu gitu loh. Semuanya neraka kalau buat Indonesia. Karena yang dihadapi adalah negara-negara yang lolos dari ajang kualifikasi. Sementara Indonesia itu kan lolos karena fasilitas tuan rumah gitu loh. Dan pemain-pemain yang dibawa oleh Bima itu kan tidak ada yang matang di kompetisi. Ini yang jadi persoalan besar bagi Bima Sakti dan kawan-kawan. Jadi peluangnya gimana tuh kalau gitu? Peluang Indonesia tidak terlalu bagus dalam arti ketika menghadapi tim-tim seperti Ekuador, Panama, apalagi Maroko ya. Kalau mengacu tim seniornya kan mereka sekarang di posisi 14 dunia gitu loh. Jadi mereka sebetulnya posisi 40 Panama, Ekuador juga 42 kalau tidak salah, itu adalah negara-negara dengan kompetisi berjenjang yang sangat baik. Pokoknya di atas 50 besar lah. Indonesia ini kan posisinya baru naik ke 147 gitu loh. Dan kita tahu bahwa peluang untuk bisa tampil di piala yang bertitle Piala Dunia itu kalau mereka matang di kompetisi. Nah ini bagaimana Bima dan kawan-kawan hanya dalam waktu beberapa bulan mempersiapkan tim ini supaya bisa bersaing. Dan menurut saya cukup berat ya, meskipun ada peluang masuk dari posisi 3 terbaik. Bung Joy, ini kan pelatih Bima Sakti ini akan bawa timnya untuk ke Jerman gitu untuk persiapan. Anda melihat bagaimana itu? Itu hal yang efektif? Ya, tidak ada jalan lain. Mereka harus dibawa ke satu tempat yang punya sepak bola bagus ya. Kalau Jerman udah pilihan bagus lah ya. Karena mereka kan memang salah satu negara yang paling bagus dalam pembinaan sepak bola. Bahkan mereka punya kompetisi usia muda itu salah satu yang terbaik selain Spanyol, Prancis, dan Brasil. Gitu loh. Jadi kalau dibawa ke Jerman, itu udah oke banget. Problemnya adalah apakah cukup waktu memberikan confidence kepada tim-tim ini ketika bertanding pada pertandingan yang betul-betul kompetitif. Kalau pertandingan pada friendly, saya dengar melawan Jerman U17, melawan Bayern kalau tidak salah Dortmund U17, ada beberapa tim lagi, kan itu pertandingan friendly gitu loh. Jadi Bima punya tugas besar untuk mengatakan bahwa apapun yang dilakukan di Jerman nanti adalah betul-betul seolah-olah sungguh-sungguh sudah tampil di Piala Dunia. Sehingga mereka secara mental punya kesiapan yang cukup ya. Jangan sampai nanti justru ketika mereka menjadi tuan rumah, tampilnya justru takut-takut gitu. Karena ada tekanan besar dari publik. Publik Indonesia ini kan sangat menuntut ya. Kalau mereka terbebani malah kontraproduktif. Ini kan waktunya singkat sekali ya, Bung Joy ya. Apa yang paling penting yang harus ditanamkan pada timnas U17 ini?
Ya lebih ke confidence. Kalau menurut saya, kalau dari sisi teknis, Bima pasti kesulitan. Karena kan ini tim diambil dari pemain-pemain yang tidak matang di kompetisi gitu loh. Jadi Bima punya punya tantangan yang sangat besar. Selain dari sisi teknis, barangkali dia hanya perlu memoles-moles ya taktik dan sebagainya. Karena yang tim senior saja, menurut Sintayong kan untuk urusan passing aja masih banyak salahnya, apalagi yang U17 gitu ya kan. Jadi ini tugas Bima sangat-sangat berat, tapi saya yakin dia bisa karena dia pernah dia kan kapten Primavera juga dulu, dia pernah membawa tim kelompok umur juga menjadi juara di AFF. Jadi dia punya kapabilitas itu. Problemnya apakah dia bisa mengatasi semua masalah menjelang Piala Dunia. Ini Bung Jo kan masuk juga ya pemain diaspora kayak seperti misalnya Welber Jardim. Ini apakah menurut Anda akan efektif untuk memperkuat tim ini? Ya, kalau kita lihat mengacu kepada seniornya dan U23 cukup efektif ya. Karena mereka kan bermain biasanya mereka kalau bermain di luar negeri, apalagi di negeri yang punya kompetisi bagus, biasanya jauh lebih matang gitu loh. Jadi mereka punya confidence lah. Dan kalau ada pemain diaspora yang betul-betul bisa memberi contoh ya, teladan teknis maupun teladan yang non teknis, saya rasa kepercayaan diri akan meningkat. Problemnya apakah pemain yang dibawa diaspora siapapun itu bisa membawa atmosfer yang bagus kepada tim. Kadang-kadang juga ada kontraproduktifnya soalnya. Oke, baik. Bung Anton Sanjoyo atau Bung Joy, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi menyebut mengetahui semua isi dalamnya partai politik, mulai dari arah hingga keinginan parpol. Pendaftaran Pilpres 2024 tinggal sebulan lagi, namun poros koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto justru belum tentukan cawapres. Lengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenalin, ini Reza dan ini Bella. Pasangan yang bikin iri. Makan seporsi berdua, gemes kompaknya. Emang boleh seuwu ini? Yang, baterainya habis tuh. Tenang, pakai My Pertamina bisa mudah cari Green Energy Station. Yuk. Saatnya generasi muda untuk ikut aksi nyata menjaga lingkungan. Dan berkontribusi bersama Pertamina untuk mewujudkan net zero emission. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Terus. Gak nempel di gigi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman.
Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Presiden Jokowi menyebut mengetahui semua isi dalamnya partai politik, bahkan arah langkah dan data parpol dari informasi intelijen. Penegasan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Bogor, Jawa Barat. Awalnya Jokowi menceritakan konteks pentingnya kepemimpinan 2024 nanti agar Indonesia bisa jadi negara maju. Jokowi juga bilang punya informasi lengkap berupa angka, data, dan survei dari laporan intelijen. Kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga begitu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya KAIS. Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Presiden Jokowi menghadiri dan membuka acara rapat kerja nasional Relawan Seknas Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam arahannya, Jokowi juga bercerita soal kesamaan dirinya terjun ke dunia usaha dan dunia politik bermodalkan kepercayaan. Terkait Pilpres mendatang, Seknas Jokowi memastikan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Soal pernyataan Jokowi yang bilang tahu arah dan data partai politik, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara. Airlangga bilang semua sudah dipahami berdasarkan data. Data semua sudah paham. Pak Jokowi katanya udah tahu arah dan data parpol nih Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham. Sudah paham gimana nih Pak? Paham masa depan. Paham masa depan. Pak Julhas selalu bicara masa depan. Pak Julhas mungkin ada komentar Pak? Demokrat masa depan bersama kita. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala menanggapi soal wacana bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil.
saat mengunjungi pelabuhan jeti pembangunan smelter nikel di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. JK menyebut dalam politik semua opsi memungkinkan, termasuk RK berpasangan dengan Ganjar atau muncul nama lain seperti Mahfud MD. Tahu lain kali lah itu nanti. Nantilah. Semua di politik itu semua mungkin. Semua mungkin. Apa mungkin mau siapa mau Ridwan Kamil mau apa semua. Mahfud semua mungkin. Tunggu aja nanti Oktober. Di saat poros koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih tarik ulur dan diwarnai goda-goda kandidat cawapres, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng meminta Partai Golkar realistis. Menurut Mekeng, kader dan akar rumput Partai Golkar akan kecewa jika kadernya yakni Erlangga Hartarto tidak jadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal pada saat yang sama, ada kader Golkar lainnya yaitu Ridwan Kamil yang punya kans besar menjadi cawapres. Partai Golkar kan punya kader Ridwan Kamil yang bisa maju pada kontestasi Pilpres ini. Semoga partai akan berpikir realistis dan pakai akal sehat untuk mendorongnya, tulis Mekeng dalam pernyataan tertulisnya. Wakil Sekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menilai pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng yang meminta Golkar realistis konteksnya kalau Erlangga Hartarto tidak menjadi cawapres Prabowo Subianto. Harus dilihat pernyataannya Pak Mekeng itu dalam konteks kalau Pak Erlangga ya tidak menjadi cawapres. Jadi tetap Pak Mekeng menginginkan supaya Pak Erlangga itu diutamakan sebagai ketua umum partai menjadi cawapres gitu loh. Artinya kalau tidak dimajukan atau tidak dipilih, artinya boleh dong, Kang Emil? Enggak. Makanya saya tidak mau berandai-andai. Sekarang fokus kita adalah memastikan bahwa Pak Erlangga bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Gitu. Di mata pengamat politik Adi Prayitno, respon Golkar soal peluang Ridwan Kamil jadi cawapres mengisyaratkan pesan Golkar ke pihak eksternal maupun internal koalisi Prabowo. Ke eksternal jadi pesan Golkar agar pihak luar tidak menggoda-goda kadernya. Dan ke internal jadi ultimatum kepada Prabowo, bisa saja Golkar hengkang jika Erlangga tidak dipilih jadi cawapres. Ini kan satu sinyalmen politik bahwa tak boleh ada orang lain, tak boleh ada partai yang mencoba untuk menggoda kader-kader Golkar di luar Erlangga untuk bisa maju di 2024. Nah, yang kedua, kalau yang saya tangkap, pernyataan Pak Mekeng itu semacam ultimatum politik sebenarnya kepada Prabowo. Kalau Erlangga Hartarto misalnya tidak dipilih sebagai calon pendampingnya, dan pada saat bersamaan misalnya Ridwan Kamil diminati oleh PDIP sebagai pendamping Ganjar Pranowo, dan itu terjadi, bukan tidak mungkin Golkar yang saat ini berada di barisan Prabowo Subianto itu akan hijrah dan migrasi menjadi. Meski dibicarakan dengan koalisi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang jadi penentu akhir cawapres Ganjar masih menimbang dan belum menjatuhkan pilihan. Sementara di poros pengusung Prabowo, meski ada kandidat kuat bakal cawapres, penentuan siapa pendamping Prabowo tampak masih alot. Padahal pendaftaran Pilpres tinggal sebulan lagi. Tim Liputan Kompas TV. Pendaftaran Pilpres 2024 tinggal sebulan lagi, tapi baru bakal capres Anies Baswedan yang sudah menetapkan bakal cawapresnya. Poros koalisi pengusung Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto ini justru belum. Bahkan ada kesan saling intip dan juga saling tunggu karena beririsan bakal kandidat maupun juga kepentingan partai politik pendukungnya. Kita bahas hal ini, saudara. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada pengamat politik yang juga adalah Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilo. Ya, jadi Mas Umam ini kan sisa sebulan lagi, tapi baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ini kayaknya belum mengumumkan, belum memastikan siapa, masih menggoda figur, menggoda kader partai politik. Kenapa Mas Umam?
Iya, kalau misal kita cermati perkembangan sejauh ini, tampaknya masing-masing masih mencoba untuk mencari titik temu sekaligus juga mencapai titik kulminasi apa yang kemudian bisa diharapkan memberikan insentif elektoral paling optimal untuk memastikan kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Karena bagaimanapun juga ada cukup banyak variabel yang kemudian perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini barangkali masing-masing capres, yaitu terutama Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Ganjar Pranowo, harus mempertimbangkan pada basis mana yang kemudian harus dijadikan sebagai cawapres. Apakah menggunakan pendekatan teritorial, di mana kita juga tahu bahwa basis populasi kita memang lebih banyak di Jawa. Nah, kalau bicara Jawa, maka kemudian populasinya adalah masyarakat Jawa dan juga masyarakat Sunda, dalam konteks ini adalah Jawa Barat. Maka di level itulah kemudian nama Ridwan Kamil menjadi sebuah magnet yang kemudian barangkali diperdebatkan oleh sejumlah stakeholders. Tetapi di saat yang sama, penentuan nama Muhaimin Iskandar misalnya menjadi cawapres dari Anies Baswedan, maka kemudian memunculkan cara pandang baru terutama terkait dengan skema penentuan cawapres, di mana aspek politik aliran yang kemudian perlu dipertimbangkan sebagai variabel dalam penentuan cawapres bagi dua capres yang tadi belum menentukan, di mana di PDIP sendiri juga ada keyakinan bahwa mesin politik mereka akan jauh lebih optimal kalau misal mesin politik nasionalis itu di-backup oleh kekuatan Islam, terutama dari kalangan Islam moderat yang direpresentasikan dari sejumlah kekuatan, terutama dari Nahdlatul Ulama. Maka nama Mahfud MD kembali dirundingkan, termasuk di kubu dari Pak Prabowo Subianto, muncul nama seperti Erick Thohir, meskipun kemudian ada tetap naturalisasi dari kalangan Nahdlatul Ulama, tetapi diakui atau tidak, dia memiliki basis kedekatan misalnya dengan struktur di PBNU dan juga elemen-elemen yang barangkali menjadi jejaring dari Menteri Agama Gus Yakut. Nah, level ini yang kemudian harus dipertimbangkan secara matang, sekaligus barangkali ada restu di lingkaran kekuasaan, dalam konteks ini presiden atau lingkarannya, yang harus mengatur ulang strategi ke depan. Oke, Mas Umam, kalau lihat saling intip ini akan bisa mengubah permainan dan juga peta politik nanti? Ya, tentu masing-masing semua akan mencoba untuk mencari titik temu yang paling optimal, karena saling mengintip ini akan meletakkan mereka pada satu basis pemahaman, mana titik kuat, mana titik lemah, dan bagaimana kemudian mencari titik kelemahan dari lawan. Nah, oleh karena itu, ini memang tidak mudah, tetapi timeline sudah memaksa para stakeholders politik untuk secepatnya mengambil langkah, termasuk partai-partai politik yang per hari ini juga belum misalnya menentukan kemana arah berlabuhnya dalam konteks koalisi ke depan. Mas Umam, tetapi diakui atau tidak, selain tadi, ya. Ya, Mas Umam, kalau Anda lihat ini, apakah ini kemudian pertempuran para kingmaker, misalnya Mega dan Prabowo vis-a-vis Jokowi? Ya, diakui atau tidak ada kekuatan besar, kingmakers atau queenmaker dalam konteks ini yang kemudian barangkali didrive oleh agenda kepentingan, oleh setting ideologi, atau barangkali oleh ego dari para elemen kekuatan besar ini. Nah, di level ini tentu variabel Golkar yang tadi dijelaskan juga harus dihitung ulang, karena bagaimanapun juga dia memiliki kekuatan veto di koalisi Pak Prabowo. Memang kemudian seolah ada elemen kekuatan yang menyandera kedaulatan Partai Golkar, entah apapun, dengan menggunakan kekuatan penegakan hukum dan lain sebagainya. Tetapi fakta realitas politik per hari ini menegaskan bahwa Golkar adalah pemilik kursi terbesar di parlemen yang berada di kubu Prabowo Subianto. Oleh karena itu, tarik-menarik inilah yang tidak mudah. Dan bagaimanapun juga koalisi adalah soal power sharing. Siapa mendapatkan apa, who gets what, itulah rumus utama dalam konteks koalisi yang solid. Karena satu hal, Mbak Nilu, kalau misal kekuatan besar bergabung dalam konteks koalisi, tetapi dia tidak solid menjalankan mesin politiknya, itu juga akan menjadi sebuah catatan besar. Bagaimana mesin pemenangan nanti bisa berjalan efektif atau sama sekali tidak efektif. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh semua pihak dalam konteks menentukan komposisi capres-cawapres ke depan. Oke, Mas Umam, bagaimana Anda melihat P3 misalnya yang punya jagoan, tapi kansnya kok masih 50-50 sampai sekarang? Ya, P3 ada satu perspektif yang memang tidak mudah, karena bagaimanapun juga menurut informasi spekulatif, dukungan P3 kepada PDIP saat ini adalah sebuah dukungan politik tanpa syarat, sebagai sebuah bentuk balas budi. Bagaimana kemudian ada sebuah catatan yang mungkin belum terungkap dalam konteks Pilpres atau pemilu di 2019 yang lalu,
di mana kemudian P3 masih tetap eksis dalam konteks di partai-partai di parlemen. Oleh karena itu ketika kemudian ada aspirasi, misalnya mengusung nama Pak Sandiaga Uno, memang di satu sisi itu sebagai sebuah aspirasi, tetapi di sisi yang lain ada veto player, dalam konteks ini adalah Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri, yang rasanya tidak mudah untuk diintervensi, tidak mudah untuk dikontrol, tetapi menggunakan nalar dan juga kalkulasi politik internalnya, dan itu dalam konteks ini Mas Sandi maupun P3 rasanya tidak pada satu posisi untuk menekan Bu Megawati, tetapi harus tunduk dan juga sami'na wa ata'na kepada keputusan dari Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, legowo nanti ya apapun keputusan dari Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Mas Ahmad Khairul Umam, Mas Umam, Direktur Eksekutif dari Indro Strategi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Mas Umam. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting menarik lainnya bersama rekan saya Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya, Nilo, merespons manuver partai politik menyambut pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mengaku pegang informasi komplit terkait kondisi hingga keinginan partai politik. Kami akan mengulasnya lebih lengkap usai jeda berikut ini. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Tola The Card Game. Produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Kita juga sudah mempunyai badan cyber, ada di Angkatan Laut sendiri. Kurang lebih seperti hiu itu. Yang menguasai lautan. Saat ini saya telah diberikan kepercayaan Captaincy helikopter operasional. Kita itu harus memiliki wawasan yang luas dan prinsip yang tinggi. Bersama Cynthia Rombas dan Alif, ikuti Semarang Satria HUT ke-78 TNI AL, Sabtu 16 September pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Anda kembali bersama Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo menyebut mengetahui semua isi dalamnya partai politik, bahkan arah langkah dan data parpol dari informasi intelijen. Penegasan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Bogor, Jawa Barat. Awalnya, Jokowi menceritakan konteks pentingnya kepemimpinan 2024 nanti agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Jokowi juga bilang punya informasi lengkap berupa angka, data, dan survei dari laporan intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga baik. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Paris. Dan informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya berikan semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Sebelumnya, relawan Pro Jokowi atau Projo yang dipimpin Ketua Umum Haposan Situmorang resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Selanjutnya, relawan Projo Ganjar Pranowo akan mengajak Projo yang terpecah belah untuk mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024. Projo di daerah bahwa mereka sangat resah. Membawa Projo ini mengingkari akarnya. Akarnya adalah Bapak Jokowi yang kita dukung sejak awal. Mereka hendak bawa ke tempat yang lain, mungkin untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan kelompoknya. Ini hal-hal yang tidak kami inginkan. Beberapa waktu terakhir, Ganjar Pranowo semakin intens bertemu tokoh potensial bakal cawapres. Ganjar sempat ngopi bareng Menko Polhukam Mahfud MD. Nama Ridwan Kamil juga dilempar kode oleh PDIP untuk bersanding dengan Ganjar. Begitu pula Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno. Makin banyak calon disebut selain dirinya, Sandiaga Uno memastikan partainya akan setia bersama PDI Perjuangan. Sandi menepis kabar adanya rencana P3 membentuk poros baru. Dengan P3 tidak akan terlibat dalam pembentukan poros baru. Ini sudah ditekankan 3 minggu. P3 sendiri ya Pak? Kita istiqomah, saya garis bawahi kita istiqomah. Sementara di koalisi Prabowo Subianto, bakal capres sekaligus Ketua Umum Prabowo sempat makan malam dengan Ridwan Kamil meskipun Golkar bilang RK diproyeksikan maju di Pilgub. Dari sisi PAN bilang tetap konsisten memajukan Erick Thohir jadi bacawa pres Prabowo. Setelah berbagai pertemuan dan saat ditanya siapa kandidatnya, Prabowo menjawab koalisi masih menggodok bakal cawapres dan akan memutuskannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan
tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Saya kira itu, ya. Saiful Mujani Research Center atau SMRC merilis survei simulasi pasangan bakal capres dan bakal cawapres. Dalam survei yang digelar pada 5 hingga 8 September lalu, SMRC menyimulasikan jika Ganjar dipasangkan Ridwan Kamil dan Prabowo dipasangkan Erick Thohir. Pasangan Anies Muhaimin 16,5%, Ganjar Ridwan Kamil 35,4%, sementara Prabowo Erick 31,7%. SMRC mengklaim simulasi ini untuk menguji survei siapa penantang pasangan Anies Muhaimin yang telah lebih dahulu deklarasi. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7%. Ya. Kalau kita belum pernah membuat simulasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu kita tidak bisa membandingkan apakah sentimen pemilih di waktu survei dilakukan itu positif atau negatif. Setelah Anies dan Muhaimin, Ganjar dan Prabowo punya waktu kurang dari sebulan menentukan pasangannya untuk melaju di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Merespons manuver partai politik menyambut pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mengaku memegang informasi komplit terkait kondisi hingga keinginan partai politik. Pernyataan terkait pemilu itu disampaikan Jokowi di hadapan para relawannya agar tidak salah memilih pemimpin. Lalu apa makna ungkapan Jokowi ini? Kita akan mengulasnya bersama Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni, Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Cahyo, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Izinkan saya mulai ke Mas Burhan dulu. Apa makna tersirat yang Anda tangkap di balik pernyataan Presiden Joko Widodo ini? Apakah ini bisa dibilang sebagai arahan atau ada maksud lain? Nah, pertama sebenarnya kita tidak heran ya kalau Presiden memiliki informasi yang lengkap terkait dengan pergerakan arah partai. Karena Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu punya instrumen kekuasaan yang lengkap, yang detail terkait dengan bagaimana pergerakan partai politik maupun institusi yang ada di bawah NKRI. Justru aneh kalau Presiden tidak tahu. Tapi buat saya, apa yang menjelaskan mengapa Presiden harus mengatakan itu? Nah, ini menurut saya menarik ya. Pasti ada tujuan yang sedang dikirimkan oleh Presiden, terutama buat partai-partai yang dianggap ya tidak sesuai dengan kompas atau panduan yang beliau inginkan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak selamanya Presiden tahu sebenarnya. Yang paling kelihatan adalah kasus terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres 2019. Saat itu preferensi Presiden adalah Mahfud MD. Tetapi partai politik punya kepentingan subjektif yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan Presiden, karena mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi ya tidak sejalan dengan kepentingan Presiden. Jadi ada dua argumen saya. Pertama, mengapa harus disampaikan? Ya, karena bagaimanapun ini sebenarnya rahasia umum ya, Presiden mengetahui. Yang kedua adalah tidak selamanya pengetahuan Presiden itu bisa dieksekusi, karena partai-partai termasuk partai pemerintah sekalipun punya kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan pemerintah. Baik, kalau dari Seknas Jokowi sendiri, Bang Rambun menangkapnya bagaimana? Konteksnya apa begitu? Pernyataan Presiden sampai disampaikan begitu dalam Rakernas? Saya rasa saya sama dengan itu sesuatu yang normal aja. Cuma memang dalam konteks ini mungkin saya letakkan ini dalam konteks Rakernas kami. Dalam Rakernas ini saya juga menyampaikan kepada Pak Jokowi sebagai laporan kami sebagai pendukung beliau yang akan melakukan Rakernas. Dan yang paling penting daripada itu adalah juga dalam konteks Pilpres 2024 ini sebenarnya sesuatu yang sudah kami putuskan di bulan 3 bulan yang lalu, bahwa kami mendukung Mas Ganjar Pranowo gitu.
Nah, apakah itu juga ditujukan kepada kami mengenai jangan salah pemimpin nasional? Tapi menurut saya karena kami sudah membuat pilihan dan kelihatannya Pak Jokowi juga di dalam ini paling nggak gesturnya cukup nyaman buat kita gitu ya. Jadi mungkin ini ditujukan bukan hanya mungkin ditujukan kepada pihak lain ya, gitu dengan menggunakan forum kami di Rakernas ini gitu. Oke. Kalau Bang Saroni melihat ini konteksnya bagaimana kemudian? Karena kan Golkar terakhir juga sudah bilang bahwa ya sudah tahu arah parpol ini mau kemana begitu. Sudah dipahami. Yang pertama sama kayak Pak Burhan, bahwa Presiden memiliki data akurat laporan tentang intelijen di Republik ini itu pasti. Tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai. Dalam artian mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan. Tapi ini langkah baik juga yang dilakukan oleh Bapak Presiden, karena selalu Pak Presiden menyampaikan jangan sampai salah memilih pemimpin untuk masa ke depannya. Nah, sepakat bahwa agenda Bapak Presiden adalah ingin berkelanjutan agar Republik ini terus maju dan terus hebat. Tapi ungkapan ini hanya Bapak Presiden yang boleh bicara. Nah, rangkaian yang lain jangan mengatakan bahwa nanti ada agenda lain yang kita nggak mau inginkan. Nah, ini bukan kapasitasnya. Kapasitas Pak Presiden sekarang adalah pengen dalam rangkaian pemilu ini berjalan dengan aman, lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, wajar bahwa data itu dipegang oleh Presiden Joko Widodo karena dia menjadi kepala negara begitu ya. Cuman kalau dari Nasdem sendiri, sorry saya potong Bang Roni, tapi kalau melihat konteks disampaikan ini di Seknas Jokowi di momen yang sekarang begitu, Nasdem melihatnya gimana? Baik-baik aja, karena Bapak Presiden kan bukan hanya pada saat Seknas saja bicara tentang jangan sampai salah memilih. Di semua event yang kiranya secara umum Bapak Presiden selalu menyampaikan itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, pesan apa? Sebenarnya ada momen besar di dalam kontestasi apa yang menjadi capres-capres yang akan daftar nanti. Ini adalah satu wujud bahwa pesan Bapak Presiden jangan sampai salah memilih. Nah, Bapak Presiden sendiri kan tidak menyebutkan jangan salah pilih si A, salah pilih si B, salah pilih si C. Nah, inilah sosok pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi secara umum menyampaikan kepada kita semua untuk tidak salah memilih. Oke, Mas Burhan, konteksnya baru disampaikan oleh Presiden sekarang di momen Seknas Jokowi pula. Itu Anda menangkap konteksnya bagaimana kemudian? Saya kira ini bagian dari sinyal yang dikirimkan oleh Presiden kepada partai-partai bahwa beliau punya mata dan telinga yang tajam untuk mengetahui pergerakan partai-partai terkait dengan peta koalisi 2024. Bahwa apakah informasi itu akurat atau tidak akurat, itu soal lain. Lagi-lagi contohnya sudah saya sebutkan. Sampai pertemuan di sebuah restoran di Jakarta, Kamis ya, sehari sebelum pendaftaran ke KPU, itu Presiden masih yakin preferensi cawapresnya yaitu Mahfud MD akan diterima dengan mulus oleh partai pendukungnya. Ternyata kan meleset. Jadi lagi-lagi akurasi itu bukan hal yang tidak mungkin ya meleset ya, karena bagaimanapun satu namanya informasi intelligence itu kan sangat punya keterbatasan, apalagi partai politik pergerakannya sangat dinamis. Ini pergerakannya bukan hari per hari, detik per detik. Jadi apa yang didengar oleh Presiden beberapa detik yang lalu, mungkin sudah tidak lagi akurat didengar detik ini. Dan sasaran ucapan dari Presiden Joko Widodo ini ditujukan ke ketum-ketum parpol menurut Anda? Ya tadi, kan beliau punya preferensi personal yang mungkin hanya sebagian elit yang tahu. Apa preferensi Presiden Jokowi terkait dengan 2024, dan preferensinya menurut saya bukan sekedar normatif berkaitan dengan
estafeta kepemimpinan nasional, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang tinggal 13 tahun lagi. Itu kan normatif, semua pun setuju termasuk partai oposisi. Tetapi yang tidak normatif, yang konkret ya, misalnya siapa capres cawapres yang diinginkan oleh presiden, itu kan pasti diketahui oleh para elit, termasuk Bang Sahroni. Semuanya tahu gitu ya, apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi meskipun tidak harus diucapkan. Karena dalam politik kita memahami bukan apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Nah, pada titik itu, Tifal, gitu ya, sangat mungkin ketika partai-partai berkonsultasi dengan presiden, karena mereka punya kepentingan subjektif yang berbeda, tidak seluruhnya disampaikan kepada presiden, karena mereka tahu preferensi presiden. Nah, ini yang disebut dengan istilah partial truth. Ketika informasi tidak disampaikan seluruhnya, bisa jadi meleset tuh pengetahuan presiden berkaitan dengan pergerakan partai-partai termasuk partai pendukungnya. Oke, nah posisi Sekda sendiri Bang Rambun, apakah nanti akan tetap menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo atau sudah punya sikap sendiri? Oh, kami sudah punya sikap sejak bulan April ya. Jadi sejak setelah deklarasi kami sudah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo. Dan tadi di dalam pidato saya kepada rapat dan kepada Pak Jokowi, itu sebenarnya kami juga hanya menyampaikan kenapa kami memutuskan memilih mendukung Pak Ganjar gitu. Jadi apa yang kami sebut sebagai kriteria gaya kepemimpinan yang menurut kami yang paling mirip adalah memang Pak Ganjar gitu Pak, dalam posisi itu gitu. Dan Pak Jokowi kelihatannya senyum-senyum dan bertepuk tangan gitu ya. Wah, indikasinya apakah itu preferensi beliau? Ya kita silakan duga-duga. Bagi buat kita itu tepuk tangan dan senyum-senyumnya Pak Jokowi mungkin adalah pertanda positif bagi posisi yang kita lakukan. Tapi apakah itu memang menjadi sebuah posisi yang firm dari Pak Jokowi, kita nggak pernah tahu. Karena saya tadi juga mendapatkan indikasi kelihatannya memang Pak Jokowi tetap ingin menjaga netralitas beliau gitu ya. Dan sebagai presiden gitu. Jadi saya sih tidak akan menunggu, sudah memang menunggu instruksi itu agak sia-sia juga gitu. Arah kami mendapatkan konfirmasi. Arah dan preferensi dari Presiden Joko Widodo ini apakah akan mempengaruhi juga dinamika dari arah politik dari Partai Nasdem dan juga Koalisi Perubahan? Tapi jawabnya nanti ya Bang Sahroni. Kita lanjutkan diskusi selepas jeda berikut ini. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biasanya pasta gigi bersirup nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan sirup plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat yakin Baraka. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Lapar sih. Aha, udah mama kis abon aja.
Ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, aroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Presiden Joko Widodo bilang mengaku tahu isi dalam parpol. Saya tahu mereka mau kemana dan pegang data arah parpol dari informasi intelijen. Dari pernyataan ini, Bang Saroni, Anda merasa bahwa pernyataan Presiden ini sebagai ancaman dalam tanda kutip bagi Nasdem dan juga Koalisi Perubahan? Enggak, kita melihat bahwa Presiden mencakup secara umum. Bahwa secara positif menyampaikan jangan sampai salah pilih. Tapi Nasdem sendiri dengan baca pres yang sudah ada, kita konsen pada pemenangan dan langkah apa yang akan kita lakukan setelah mendaftar nanti. Jadi Nasdem nggak berpengaruh, tetap fokus dan konsen pada pelaksanaan pola pemenangan ke depannya. Tapi selama ini apakah ada arahan tertentu dari Presiden Joko Widodo? Belum tuh ya, karena Ketua Umum saya juga masih di luar negeri. Jadi kami menunggu Ketua Umum, apa yang beliau perintahkan, kami mengikuti apa yang dilakukan oleh dan perintah dari Ketua Umum. Oke. Apakah ini juga akan berpengaruh pada dinamika politik berikutnya nih Mas Burhan kalau melihat pernyataan Presiden seperti ini? Ya bisa saja punya efek ya terkait dengan dinamika politik. Jangan lupa koalisi yang kita dengar per hari ini, yang sejauh ini memunculkan 3 poros, itu kan koalisi pada tingkat keperdataan. Akadnya itu baru antar partai yang membentuk koalisi pendukung Anies, pendukung Ganjar, pendukung Prabowo. Tetapi belum dilaporkan ke lembar negara, belum tercatat di KPU. Artinya sebelum janur kuning melengkung sebenarnya masih bisa terjadi perubahan. Tapi lagi-lagi peluang ke arah sana kan semakin mengecil, seiring dengan makin mengerucutnya poros yang ada. Jadi sepertinya tanpa harus menutup kemungkinan tidak adanya perubahan, perubahan itu makin mengecil. Jadi sebenarnya dari sisi substansi pernyataan Presiden tadi, karena makin mengerucut ya peta koalisi jelang 2024, nah, kemungkinan perubahan itu makin mengecil meskipun lagi-lagi tidak ada kata tidak mungkin dalam politik. Karena ketidakmungkinan dalam politik itu suatu hal yang mustahil ya. Politik itu nama lainnya adalah seni bermain kemungkinan. Jadi apapun bisa berubah sepanjang belum didaftarkan ke KPU. Kalau kemudian itu disebut sebagai ancaman juga bagaimana? Bisa jadi ya, mungkin kan bisa saja kan ditafsirkan semacam preemptive strike ya. Jadi sebelum partai-partai tadi melakukan gerak itu ya, manuver terkait dengan jelang pendaftaran, Presiden mengirimkan pesan terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi preemptive strike itu kan dimungkinkan kalau ya dinamikanya itu masih sangat liar. Sejauh ini kan mulai mengerucut ya. Menurut saya sulit ya kita membayangkan
muncul poros baru dalam, meskipun lagi-lagi peta kemungkinan ada tetapi sulit terjadi ya. Jadi yang mungkin bisa 2, bisa 3 ya, sesuai dengan peta hari ini. Dan ketika petanya makin mengerucut, kemungkinan perubahannya itu kan makin mengecil. Dan karenanya preemptive strike ya, argumen yang tadi saya sebut itu bisa jadi tidak relevan kalau koalisi antar partai sudah makin lama makin kelihatan batang hidungnya. Anda juga melihat yang sama ya Bang Saroni, bahwa untuk poros koalisi nanti akan tetap stay pada titik yang ada sekarang? Ya, sekarang sampai titik pendaftaran ini kan masih sangat dinamis. Jadi belum ada kepastian yang Pak Burhan tadi sampaikan, tapi mudah-mudahan menutup ruang bahwa ada koalisi baru itu kayaknya sangat tidak mungkin. Tapi yang pasti poros pertama adalah Anies Muhaimin ini adalah bagian dari poros pertama untuk mendaftarkan ke KPU nanti. Jadi ya kita tunggu yang 2 lagi. Tapi kalau mengajak parpol atau kawan baru untuk bergabung kembali atau mungkin CLBK itu masih mungkin tidak? Sangat mungkin. Ini sangat terbuka, dan kalau ada yang udah mundur mau masuk lagi, kita welcome aja. Yang terbaik buat bangsa ini. Kalau Seknas melihatnya bagaimana kemudian? Ya kalau ini memang pergerakannya kan pergerakan di parpol ya. Tapi kalau melihat apa yang tadi disampaikan soal kata-kata jangan salah pilih gitu. Kalau kami sih melihatnya bahwa pemikiran dan Pak Jokowi ini adalah orang yang rasional. Dia akan melihat sebenarnya kalau dari sisi beliau ya gitu, dan apa yang kemudian tadi gestur-gestur yang kita lihat dari Pak Jokowi itu kita melihat bahwa kelihatannya kalau dari sisi kami paling nggak ini nggak GR nih. Tapi kalau lihat kami dari sisi kami kelihatannya apa yang kami sampaikan mengenai pilihan dan itu kepada beliau, dan kelihatannya beliau gesturnya lah paling nggak GR nih. Kalau ngelihat gesturnya sih kelihatannya cukup merestui apa yang kita pilih. Tapi apakah iya? Tapi kita tentu akan melihat dinamikanya lebih lanjut lagi. Terima kasih Bung Saroni sudah bergabung bersama kami. Bang Ramun juga terima kasih. Mas Burhanuddin Muhtadi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Laporan berikutnya sesaat lagi. Hari ini kereta cepat Jakarta-Bandung kembali diuji coba untuk masyarakat umum. Laporan lengkapnya sebentar lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal. Bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, warga antusias menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung yang kembali diuji coba hari ini. Warga yang antusias menjajal kereta cepat sejak pagi memenuhi Stasiun Halim untuk mengikuti uji coba kereta Jakarta-Bandung yang masih gratis. Uji coba terbagi dalam 4 jadwal perjalanan pulang pergi setiap hari, yakni relasi Stasiun Halim menuju Tegaluar setiap pukul 9 pagi dan pukul 2 siang, serta jam yang sama untuk relasi Stasiun Tegaluar Halim. Menurut warga, dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tak terasa lama. Mereka menilai moda transportasi baru ini layak digunakan. Saya dengar dari TV, teman-teman bicara katanya sudah terbuka untuk umum. Jadi saya pagi-pagi sudah berangkat dari rumah menuju ke sini langsung. Waduh, saya bangga sekali ya. Bukti nyata Indonesia maju. Luar biasa. Senang banget. Kalau untuk perjalanan memang cukup halus ya, seperti yang sudah dibicarakan oleh orang-orang sebelumnya yang sudah mencoba gitu ya. Untuk dari segi fasilitas seperti memang sudah siap ya untuk segera dikomersialkan gitu ya. Untuk kebersihan juga sudah oke, tinggal hanya untuk finishingnya saja ya. Karena kan kalau misalnya di Jepang ya biasa kalau misalnya kita mau naik kereta cepat gitu ya. Nah sekarang tuh kita nggak perlu ke Jepang karena di Indonesia juga ada gitu. Makanya excited banget sih untuk nyobain gitu. Jurnalis Kompas TV Intan Azhar dan Julian Fernando ikut menjajal kereta cepat yang mampu melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Stasiun Halim menuju Stasiun Tegaluar pun ditempuh hanya dalam waktu 50 menit. Informasi lengkap termasuk pendaftaran uji cobanya Anda patut simak dalam laporan berikut ini. Nah, saudara, hari ini merupakan hari pertama uji coba kereta api cepat dari Jakarta menuju ke Bandung, tepatnya dari Stasiun Halim menuju ke Stasiun Tegaluar Bandung. Di sini saya langsung berada di lokasi ataupun di dalam dari kereta api cepatnya ini langsung, saudara, di mana kalau saya sendiri merasakan pribadi begitu ya, untuk dari segi stabil ataupun goncangannya ini tidak terlalu terasa, dan juga untuk dari suara juga ada efek seperti kedap suara begitu
begitu ya, sehingga tidak terlalu bising begitu. Sekarang saya tepatnya berada di area dari premium ekonomi, di mana untuk dari premium ekonomi ini sendiri saudara, ini bisa mencapai kapasitas penumpang sampai dengan 555 penumpang. Untuk kelas bisnisnya sendiri ini ada sekitar 28 kursi, dan juga untuk dari kelas first class ini juga ada sekitar 9 kursi saudara. Nah, dan juga yang paling penting di sini Anda bisa melihat secara langsung kemudian berapa speed dari kereta api cepat ini saudara. Di sini juru kamera kami Julian Fernando akan menunjukkan kepada Anda untuk dari speed ataupun kecepatan daripada kereta saat ini, yakni ada di angka 325 km per jam, di mana untuk titik maksimum daripada kecepatan kereta api cepat ini sendiri bisa sampai mencapai 350 km per jam. Nah, untuk dari tahap uji coba ini sendiri memang saat ini berlangsung dari tanggal 15 September sampai dengan tanggal 30 September 2023 nanti, yang mana ini tripnya setiap hari begitu, dari pukul 9, maksud kami dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16. Namun beroperasinya dari stasiun Halim ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat begitu, ini pulang pergi, kemudian dari stasiun Halim menuju ke stasiun Tegaluar, dan juga berlaku untuk perjalanan sebaliknya. Nantinya juga akan dilanjut kembali di pukul 14 waktu Indonesia Barat dari stasiun Halim menuju ke stasiun Tegaluar. Begitupun juga sama halnya dari stasiun Tegaluar menuju ke stasiun Halim, di mana untuk dari waktunya sendiri ini diberlakukan dari pukul 9 sampai dengan pukul 16, dan untuk dari uji cobanya beroperasi di pukul 9 dan juga di pukul 14. Nantinya akan ada perubahan waktu dari masa uji coba dan juga untuk dari waktu resminya begitu, di mana memang nantinya untuk kereta api cepat ini sendiri rencananya akan diresmikan pada Oktober 2023. Nah, untuk tarifnya sendiri saudara, dari masa uji coba ini sendiri ini gratis kepada masyarakat begitu ya, di mana masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung via online melalui laman resmi dari kereta api cepat di Instagram, yakni @keretacepat_id begitu, dan juga dari via online ataupun dari website resminya kereta api cepat. Nah, Intan Arsar, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo akibat foto pre-wedding berbuntut panjang. Kuasa hukum pasangan pre-wedding berencana melapor balik pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami akan diskusikan hal ini usai jeda berikut. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen. Porsi. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal
berasal mie oven. Mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kembali bersama kami, saudara. Kebakaran di Gunung Bromo yang diduga dipicu oleh suar atau flare saat foto pranikah atau prewedding menghanguskan keasrian savana Bukit Teletabis Bromo. Anda melihat kondisi terkini dari Bukit Teletabis Bromo yang dibagikan via akun Instagram @BromoCreative. Sepanjang drone merekam keasrian savana Bukit Teletabis hangus terbakar. Total 500 hektar lahan savana Gunung Bromo menjadi gersang imbas kebakaran yang berawal dari penggunaan suar saat sesi foto pranikah atau prewedding. Kita harus dilakukan dengan usai meminta maaf, calon pengantin dan rombongan prewedding yang diduga picu kebakaran Bromo akan melaporkan balik petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ke polisi. Tim kuasa hukum calon pengantin menilai ada kelalaian yang dilakukan petugas dengan tidak memberikan informasi ataupun larangan kepada pengunjung atas penggunaan flare atau suar. Kelalaian dan pembiaran yang dilakukan petugas TNBTS dinilai ikut andil dalam memicu kebakaran di wilayah Bromo. Begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya SOP pengamanan ini tidak tahu dan kalau lewat harus ada lewat sinapsinya. Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu, sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas TNBTS. Saya sudah cek di awal setelah kejadian itu tidak ada sama sekali papan himbauan, tapi sekarang ini kayaknya sudah dilengkapi. Nah, itu kan sudah merupakan kelemahan daripada petugas. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di savana Bukit Teletabis Bromo di Probolinggo, Jawa Timur dinyatakan padam total. Saat ini, kebakaran di kawasan savana Bukit Teletabis Bromo Probolinggo dinyatakan padam. Sisa titik api maupun asap sisa kebakaran berhasil dikendalikan. Tim patroli gabungan terus mengawasi area kawasan savana Bromo dan 270 hektar lahan konservasi yang awalnya hijau dan eksotis kini hitam dan hangus. Area savana Bukit Teletabis Bromo saat ini masih ditutup. Untuk di kawasan Bromo secara keseluruhan api telah padam selama 2 hari ini sudah padam. Jadi tidak ada titik-titik api atau sumber api baru di kawasan Bromo.
Kami sudah melakukan juga berkolaborasi dengan stakeholder, dengan TNPTS, dengan masyarakat, dengan TNI Polri yang bersinergi untuk melakukan pembersihan-pembersihan. Hari ini kami melakukan kerja bakti, melakukan pembersihan di sekitar Bukit Watangan atau Bukit Teletabis. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo akibat foto pranikah atau prewedding menggunakan suar atau flare berbuntut panjang. Usai meminta maaf, kuasa hukum pasangan prewedding justru berencana melapor balik pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Apakah ini langkah yang tepat di tengah sorotan publik atas dampak kebakaran lahan di kawasan Bromo ini? Kita akan mengulasnya nanti bersama dengan kuasa hukum pasangan prewedding Mustaji yang kami masih upayakan untuk bisa bergabung bersama kami dalam diskusi. Dan kita sekarang sudah bergabung dengan Guru Besar Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat sore, apa kabar Bang? Selamat sore, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi kami masih menunggu kehadiran dari penasihat hukum dari pasangan pengantin yang sudah bersedia sebelumnya untuk bergabung berdiskusi bersama kami kali ini. Sampai saat ini kami masih berupaya untuk menghubungi kuasa hukum yang bersangkutan. Tapi saya minta perspektif dari Anda dulu, Bang Jamin. Dengan melaporkan balik ini, langkah yang tepat tidak menurut Anda? Ya, saya kira ini berlebihan ya. Kenapa? Terkait dengan laporan ini berlebihan. Kenapa? Karena memang kalau konteksnya dikatakan tidak adanya persiapan yang dilakukan dalam rangka petugas keamanan kebakaran di sini ya terkait dengan kebakaran terjadi, itu satu sisi. Tetapi di sisi lain adalah ini peruntukannya apakah untuk kegiatan prewedding dan diperbolehkan tidak untuk prewedding dengan menggunakan flare yang digunakan itu, apalagi dalam kondisi kemarau begitu. Nah, ini kan jelas-jelas suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Makanya ketentuan pasal 78 ayat 4 Undang-Undang tentang Kehutanan 4199 itu menjadi dasar dalam penetapan tersangka nantinya yang mungkin bisa diterapkan juga. Selain itu juga ada terkait dengan PP terkait dengan Cipta Kerja ya 2 tahun 2022. Nah, kalau konteksnya dia melaporkan kepada pihak yang pengelola ini bukan nggak ada kelalaiannya apa begitu, karena kalau kelalaiannya hanya dia tidak menciptakan atau tidak menyediakan alat pemadam kebakaran terkait dengan itu, nah itu tidak terantisipasi, itu bukan tidak ada kaitan langsung dengan kebakaran itu. Kalau kemudian alasannya karena tidak ada informasi, tidak ada bentuk pengawasan di tempat. Oh iya, jadi tentu kalimat itu adalah administratif, bukan pidana, begitu loh. Jadi bukan karena dia tidak menggunakan itu yang mengakibatkan kebakaran, atau kebakaran itu menjadi meluas karena dia tidak mampu untuk melakukan upaya untuk pemadaman tersebut, begitu. Nah, ini suatu sisi yang berbeda dari niatnya itu. Jadi kalau kita lihat upaya dengan dia mengakibatkan kebakaran itu terjadi, lalu menarik penyelenggara kegiatan itu untuk bertanggung jawab karena kelalaiannya, ini suatu hal yang menurut saya terlalu berlebihan. Meskipun kemudian itu juga menjadi hak bagi pihak manapun kemudian untuk melapor ke polisi. Oh iya, tentu. Kalau dia melaporkan ini kan, tapi nanti kan ada pemeriksaan. Apakah benar adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara atau orang pengelola yang mengakibatkan menjadi besarnya kebakaran itu terjadi. Atau itu semata-mata karena, ya bukan karena kelalaian mereka, tapi penyebab utamanya adalah pelaku tadi yang prewedding tadi yang sudah ditetapkan tersangka begitu. Itu dua hal yang berbeda ya tentunya. Oke, kami sudah berupaya untuk menghubungi kembali penasihat hukum dari pasangan prewedding Mustaji yang sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk bergabung bersama kami, tapi hingga bagian akhir dari diskusi ini juga masih belum ada respons lebih lanjut terkait dengan hal ini. Satu hal lagi yang mungkin saya bisa tanyakan di sini, Bang Jamin, sehingga konsekuensi hukumnya setelah sekarang posisinya keduanya juga dalam proses hukum di kepolisian, kalau kemudian melaporkan balik konsekuensinya akan lebih besar lagi kah? Saya kira kalau ini berbeda, sekali lagi saya katakan, kalaupun nanti terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan itu,
itu tidak menghapus perbuatan pelaku utama. Jadi pelaku utama tetap dipidana, kalaupun karena kelalaian pengelola juga diberikan sanksi. Jadi bukan dia lepas dari segala tuntutan hukum pidana karena kesalahannya bukan pada dia tapi pengelola, bukan begitu. Dia tetap dipidana, kalau pengelola bersalah juga ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ataupun administrasi atau pidana begitu. Nah, itu bersama-sama. Jadi nggak bisa itu menghapus perbuatan awal dari yang sudah dijadikan penyebab kebakarannya begitu. Baik, Profesor Jamin Ginting, Guru Besar dari Universitas Pelita Harapan, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore. Laporan lainnya sesaat lagi, polisi memastikan masih memburu gembong narkotika internasional Freddy Pratama yang buron sejak tahun 2014 silam. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Mau mie. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mau mie. Please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan,
tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Polda Metro Jaya menyebut produser sekaligus sutradara produksi film porno di Jakarta Selatan berkali-kali ganti profesi. Bahkan awalnya sempat menjadi tukang pijat hingga pemulung. Motif ekonomi menjadi alasan membuat film porno itu. Polda Metro Jaya sudah menangkap kelima tersangka sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Salah satu tersangka I yang berperan sebagai produser sekaligus sutradara film porno diduga menjadi otak dari produksi film tersebut. Polisi mengungkap rekam jejak tersangka I yang berbeda 180 derajat dari profesinya saat ini. Polda Metro Jaya menyebut produser sekaligus sutradara produksi film porno di Jakarta Selatan ini sempat berkali-kali berganti profesi. Ia pernah menjadi tukang pijat dari tahun 1990, kemudian beralih jadi pemulung. Tahun 2020 ia belajar syuting secara otodidak hingga membuka agensi dan kelas akting. Ia lalu beralih jadi produser sekaligus sutradara film porno dengan merekrut sendiri pemeran film tersebut. Sebelumnya tersangka I pernah membuat film komedi dan film horor, namun tidak laku. Karena motif ekonomi, tersangka terpaksa membuat film porno. Si I ini memang backgroundnya juga sebagai sutradara dulu, dia juga sudah pernah membuat beberapa film, baik yang mana jadi dari film horor dan juga komedi. Namun berjalannya waktu, karena terkait dengan motif ekonomi yang mana mungkin dengan menawarkan film seperti ini lebih banyak peminatnya, akhirnya dia terjun ke bisnis dunia pembuatan film seperti ini. Polda Metro Jaya sudah menangkap kelima tersangka dan polisi akan memanggil ke-16 pemeran film porno Selasa pekan depan, setelah sebelumnya mangkir dari pemanggilan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Kasus lainnya, polisi masih memburu gembong narkotika internasional Freddy Pratama. Buron sejak 2014, Freddy disinyalir memiliki paspor lebih dari satu untuk berpindah-pindah negara. Polisi memastikan keberadaan Freddy sempat terdeteksi di Thailand, namun Freddy berhasil keluar diduga menggunakan paspor selain Indonesia. Saat ini Polri telah meminta Interpol menerbitkan red notice untuk Freddy dengan menggunakan dua paspor berbeda. Freddy buron sejak 2014. Dari foto yang diterbitkan Polri dalam daftar pencarian orang dengan foto yang diterbitkan Interpol, diduga Freddy menyamarkan identitasnya. Pratama keluar dari Thailand itu tidak melalui jalur-jalur resmi yang bisa dijangkau oleh aparat yang ada di Thailand. Bisa saja melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Ke Interpol sekitar bulan Juni itu terkait dengan paspor Indonesia. Kemudian ketika kami di Thailand minggu yang lalu, kami dapat informasi bahwa Freddy Pratama tidak hanya memegang sebagai warga negara Indonesia atau memiliki paspor Indonesia saja, tetapi Freddy Pratama juga memiliki paspor Vanuatu. Sementara polisi menangkap 39 orang yang diduga masuk dalam jaringan internasional Freddy Pratama. Salah satu diantaranya adalah pengendali operasional jaringan Freddy di wilayah Sumatera, Jawa hingga Sulawesi, yakni pria berinisial K. Jaringan narkoba Freddy diduga melibatkan banyak peran dari mantan kasat narkoba hingga selebgram. Polisi turut menyita total barang bukti lebih dari 10 triliun rupiah dari transaksi narkoba jaringan Freddy Pratama. Saudara, polisi masih memburu gembong narkotika internasional Freddy Pratama. Buron sejak 2014, Freddy disinyalir memiliki paspor lebih dari satu untuk berpindah-pindah negara. Polisi memastikan keberadaan Freddy berada di Thailand pada awalnya namun keluar menggunakan paspor berbeda.
Sesaat lagi di Kompas Petang, warga Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan sempat panik saat api yang membakar lahan kosong mendekati permukiman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk.
Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Sebuah lahan kosong dekat permukiman warga Tamalan Rea, Kota Makassar terbakar. Warga sempat panik dan takut api menyebar mendekati permukiman. Lahan kosong yang dipenuhi rumput ilalang di dekat permukiman warga di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu siang terbakar. Asap tebal terlihat dari kejauhan sempat membuat warga panik lantaran takut api menjalar masuk ke permukiman. Terima kasih sudah bersama kami dalam Kompas Petang hari ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Dilu Puspa. Terima kasih, sampai jumpa. Apakah memang ada soal-soal teknis atau ini sangat politis? Jelas ini politis. Yang pasti partai politik kemudian dipaksa
dan segera menemukan political settlement. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Ketua MK? Mestinya Ketua MK tidak menyampaikan hal tersebut. Jadi ini benar-benar Anda lihat tidak etis ya? Tidak cukup bijak lah. Rosi, Sabtu 16 September pukul 10 malam di Kompas TV. Tidak terima ditegur, pengeroyokan hingga pembunuhan terjadi di Koja, Jakarta Utara. Seorang pria tewas di lokasi kejadian. Korban yang sedang duduk di depan warung, sedang santai, tiba-tiba datang tiga orang berboncengan motor, melakukan gas motor begitu, kemudian ditegur oleh korban karena waktu itu jam 4 pagi. Korban menegur berisik. Salah satu dari 3 pelaku ini mengatakan kenapa tidak senang. Akhirnya mereka cekcok, terjadi keributan. Dari keributan itu, salah satu pelaku mengeluarkan 9 pisau badik dari badannya. Berawal dari perkara sepele saudara, tidak terima ditegur, berbuat gaduh di lingkungan orang lain. Ada 3 pengendara motor mengeroyok 2 pembeli toko kelontong hingga 1 diantaranya ini meninggal dunia di tempat. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara pun mendapati sejumlah luka senjata tajam di tubuh korban. Diketahui salah seorang pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Lantas, apakah para pelaku adalah bagian dari kelompok kejahatan? Kami kupas dalam gelar perkara pekan ini, pembunuhan oleh 3 pria di Koja. Saya Yasir, Nenek Ama, bersama Anda. Saudara, saat tiba di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 korban telah tergeletak dengan luka parah, senjata tajam. Seorang kritis, sementara 1 orang lainnya meninggal di tempat. Atas hasil penyelidikan, polisi pun mengetahui 3 orang menjadi pelaku pembunuhan. Sempat bersembunyi, 2 pelaku dapat ditangkap, sementara 1 pelaku lainnya dinyatakan buron. Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa, mengulasnya dalam gelar perkara. Jadi mereka menceritakan bahwa korban yang sedang duduk di depan warung, sedang santai, tiba-tiba datang 3 orang berboncengan motor, melakukan gas motor begitu, kemudian ditegur oleh korban karena waktu itu jam 4 pagi. Korban menegur berisik. Salah satu dari 3 pelaku ini mengatakan kenapa tidak senang. Akhirnya mereka cekcok, terjadi keributan. Dari keributan itu, salah satu pelaku mengeluarkan 9 pisau badik dari badannya. Disinilah tempat terjadinya pembunuhan, tepatnya di Koja, Jakarta Utara. Hal ini bermula dari salah seorang pembeli rokok yang menegur 3 pemuda lainnya yang dirasa telah mengganggu ketertiban di jalan. Lalu 3 pemuda tersebut tidak diterima atas teguran itu. Lalu tanpa berpikir panjang, 3 pemuda tersebut langsung mengeroyok sang penegur tadi. Melihat adanya kericuhan dan keributan yang terjadi, datanglah salah satu penegur lainnya yang mencoba untuk melerai kericuhan tersebut. Tetapi nasib berkata lain, justru sang pelerai tewas di tangan pelaku. Sampai saat ini terdapat 3 pelaku, 1 diantaranya statusnya masih DPO atau buron dan pihak kepolisian masih mencari keberadaannya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan penyelidikan dan juga pencarian dari pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan ini? Tetap bersama kami di Gelar Perkara. Warga Koja, Jakarta Utara dikejutkan dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang pria awal September lalu. Peristiwa tragis ini terjadi setelah korban menegur para pelaku yang berbuat gaduh di lokasi kejadian. Tidak terima, pelaku yang berjumlah 3 orang menyerang dan menganiaya 2 orang korban.
Tak berdaya, seorang korban meninggal di tempat dan satu orang lainnya mengalami luka-luka. Tentu saja banyak hal yang harus kita cermati atas kejadian pembunuhan ini. Salah satunya adalah keterangan dari warga sekaligus teman dekat dari korban yang tewas. Lalu bagaimana keterangan dari warga tersebut atas kejadian hal ini? Kita simak bersama-sama sebagai berikut ini. Kami mencoba menanyakan warga sekitar guna mengetahui malam terjadinya pembunuhan. Taufik, salah seorang warga yang bekerja dan tinggal di lokasi kejadian, sekaligus teman dekat korban, mengaku kaget saat mengetahui temannya menjadi korban. Taufik mengatakan dirinya baru mengetahui korban meninggal setelah ramai di media sosial dan penuturan warga sekitar. Temannya korban selaku sahabatnya juga, teman dekat. Udah temenan berapa lama, Bang? Udah lama, dari zaman waktu masih sekolah SMK Perguruan Cikini sampai sekarang pun juga masih berteman. Ini maksudnya korban yang meninggal atau hidup, Bang? Yang meninggal dunia. Oke, jadi ini temennya Abang juga nih yang meninggal, apa awal tahu kronologi penusukan di sini gimana tuh? Oh, itu saya dapat kabar dari warga dan dari sosial media kalau korban itu udah nggak ada, udah meninggal. Dan saya pun juga kaget. Kalau kagak tahunya itu teman dekat saya ataupun sahabat saya. Jadi pas nyampe sini kondisi udah bersih ya? Udah nggak ada, Mbak. Udah benar-benar nggak ada sama sekali nyawa. Tapi sahabat Abang ini, teman Abang nih, apakah orangnya emosian, temperamental gimana, Bang? Nggak ada. Orangnya mah biasa aja, kalem. Baik kok orangnya kok. Nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Kami mencoba menggali fakta lebih dalam dengan menyambangi Polsek Koja, Jakarta Utara. Kanit Reskrim Polsek Koja, AKP Asman Hadi mengatakan, awal mula kepolisian membongkar kasus ini menyusul laporan saksi sekaligus warga. Saksi mengatakan, kejadian berlangsung jelang subuh sekitar pukul 4 pagi. Saya dapat jelaskan atau ceritakan, pada saat kejadian saya mendapat telepon sekira jam 4 pagi dari saksi yang kebetulan menjadi saksi kunci kami. Keberadaan dia ada di TKP dengan korban dan para pelaku. Dia memberitahu kepada saya bahwa ada kejadian keributan di depan warungnya. Atas informasi tersebut, saya berikut anggota opsional Polsek Koja segera mendatangi TKP. Sesampainya di TKP, saya melihat dua orang korban sudah bersimbah darah, tetapi masih dalam keadaan hidup. Yang satu kritis dan yang satu masih bisa saya tanya-tanya atau saya interogasi. Yang satu lagi? Sedang satu kritis, jadi sempat masih ada napasnya, tidak selang berapa lama korban ini meninggal dunia di lokasi TKP. Karena saya melihat di TKP banyak darah yang keluar dari tubuh korban. Jadi bisa dibilang kalau korban yang meninggal ini karena pendarahan ya, Pak ya? Nah, yang ditemukan dari pihak rumah sakit itu pendarahan seperti apa tepatnya dan karena apa? Jadi setelah di TKP kami menghubungi pihak medis atau ambulan untuk segera melarikan ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit baru kita ketahui bahwa korban yang meninggal dunia ini mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kiri. Setelah itu kemudian kami bawa jenazah korban ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Keterangan lain yang disampaikan pihak kepolisian, motif pelaku membunuh korban adalah karena pelaku tidak terima ditegur karena motor yang dipakai mengganggu kenyamanan di sekitar lokasi kejadian. Polisi pun telah menyita sejumlah barang bukti seperti bongkahan batu dan sebuah botol yang diduga digunakan untuk menganiaya korban serta sebuah senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Barang bukti lainnya dong? Adakah pisau atau seperti apa yang Bapak? Untuk di TKP kami menyita batu yang dibuat memukul kepada korban, terus pecahan botol. Sedangkan senjata tajamnya berupa sebilah badik kami sita dari rumah tersangka. Sebilah apa tadi, Pak? Sebilah pisau badik. Sebilah pisau badik. Ya. Nah, ini berarti pelaku sudah, dia ketika datang ke tempat itu sudah membawa pisau badik itu dong, Pak? Itu bagaimana, Pak? Apakah Bapak tahu bagaimana pelaku bisa
motifnya seperti apa sampai harus membawa pisau kemana-mana? Apakah ini juga termasuk salah satu kelompok kejahatan? Itu seperti apa, Pak? Jadi setelah pelaku kami tangkap dan kami lakukan pemeriksaan, pertama kami menanyakan motif ataupun permasalahan apa yang terjadi antara kedua belah pihak ini. Ditegur oleh korban karena waktu itu jam 4 pagi, korban menegur berisik. Salah satu dari 3 pelaku ini mengatakan kenapa tidak senang. Akhirnya mereka cekcok, terjadi keributan. Dari keributan itu, salah satu pelaku mengeluarkan sebilah pisau badik dari badannya. Kemungkinan pelaku ini sudah membawa pisau badik ini. Apakah ini bisa disebut sebagai kelompok kejahatan atau masih belum teridentifikasi? Untuk sementara, ini kejadian spontan, artinya tidak direncanakan. Saya rasa keberadaan dia membawa pisau badik masih kita dalami, apakah untuk menjaga diri, apa mereka memang pelaku-pelaku yang merasakan selama ini. Kini, 2 di antara 3 pelaku telah ditangkap. Seorang di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama dan baru bebas penjara 5 bulan lalu. Sementara, 1 pelaku telah diterbitkan DPO, polisi masih memburu pelaku. Ketiga pelaku akan dijerat pasal penganiayaan hingga pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari 3 pelaku ini kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang, pelaku utama dan yang ribut, jadi yang melakukan pengeroyokan. Sedangkan salah satu pelaku temannya dari 2 orang ini masih melarikan diri dan tetap kita berupaya untuk mencari dan menangkap. Dan kita juga sudah menerbitkan DPO, daftar pencari orang terhadap pelaku yang melarikan diri ini. Untuk 2 yang sudah tertangkap ini, saat ini kondisinya sudah di mana? Sudah dimasukkan ke sel mana dan pihak Polsek sudah melakukan apa untuk kedua pelaku tersebut? Untuk kedua pelaku sudah kita lakukan penahanan dan sedang kita proses untuk pemberkasan. Pasal yang kami jerat terhadap pelaku ini pasal 338 tentang pembunuhan, junto pasal 170 ayat 3 karena terjadi keributan, diawali keributan bersama-sama, dan pasal junto lagi pasal 351 ayat 3. Untuk ancaman terhadap pelaku kita jerat dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara itu, pengamat menilai bahwa pembunuhan yang dilakukan 3 pemuda tersebut dapat terjadi lantaran adanya perilaku kolektif yang membuat para pelaku merasa lebih berani. Tidak hanya itu, bahkan kejadian seperti ini dinilai hal yang tidak dapat dihindari dalam hidup bersosial. Kajian kriminologi menilai para pelaku berani menantang berduel lantaran menang jumlah dan bersenjata. Kami akan ulas usai jeda hanya di Gelar Perkara. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya.
Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara Saudara. Ini terkait dengan tidak terima ditegur saudara, para pelaku menantang kedua korban untuk berduel. Menang jumlah dan bersenjata tajam, pelaku pun menganiaya kedua korban. Kajian kriminologi menilai pelaku bergerak secara kolektif menjadi berani menang.